sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari, bagai malam yang kelam. Tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 we'll find our way. Inshallah, inshallah, Aduh, ada apa kak? Saya lihat Najwa. Haikal, kamu kok tidur di sofa? Kamu bilang kita itu suami istri. Harusnya suami istri itu tidur seranjang. Mayatnya hilang. Astaga, di sini juga nggak ada. Kemana mayat Hindun? Udah mampus masih aja nyusahin. Jangan-jangan... Kenapa bisa sampai nggak ada mayat itu? Kemana mayat itu hilangnya? Enggak, aku nggak boleh biarkan ini. Aku nggak mau kok sampai polisi dan orang rumah tahu tentang perbuatanku ini. Tapi aku harus tanya ke siapa? Satpam, Juki. Iya, Bu. Kamu ada lihat orang asing masuk ke rumah nggak? Enggak, Bu. Dari semenjak semalam hingga pagi hari ini tidak ada orang yang masuk rumah Ibu. Kecuali Den Ahmad yang pulang kantor tadi malam. Ya sudah. Baik, Bu. Sial, kemana ya perginya mayatnya si Hindun? Siapa orang yang sudah bawa mayat Hindun pergi? Aduh, gimana ini? Assalamualaikum Haikal. Umi mau tanya kamu jawab yang jujur ya Haikal. Sebenarnya ada apa sih Haikal? Kenapa banyak sekali orang yang mencari kamu? Nggak terjadi apa-apa, Umi. Emangnya siapa yang mencari Haikal, Umi? Ada seseorang yang mencari kamu Haikal. Kamu lagi nggak ada masalah kan? Enggak, Umi. Gini ya Haikal, Umi pesan sama kamu. Kalau kamu ketemu sama orang yang nggak kamu kenal dan dia mencari kamu, lebih baik kamu menghindar. Jangan sampai kamu itu ketemu sama dia. Kenapa, Umi? Ya kamu ikutin aja apa kata Umi. Kamu itu harus menghindar Haikal. Iya, Umi. Oh iya, kamu nanti lebih baik sering aja di dalam pesantren. Di sana akan lebih aman. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa?
Kamu udah bisa berdiri? Siapa orang tadi? Ada apa? Aku nggak tahu. Mungkin dia ingin mengincar kamu. Jangan-jangan itu orang yang dibilang Umi tadi. Jangan-jangan itu orang yang mengincar Najwa telah mendatangi Umi. Kenapa ada orang yang ingin mengincar saya, Haikal? Ada banyak orang yang suka sama pernikahan kita. Kenapa bisa begitu? Ada banyak orang yang suka sama kamu, sementara kamu milih aku. Kamu gak usah khawatir ya. Selama kamu masih di sisi aku, insya Allah aku akan menjaga kamu. Bu, Ahmad, kamu sudah pulang? kok ibu kelihatan gelisah banget sih, Bu? Apa yang sedang ibu rasakan? Ibu cuman mikirin kondisi Vira. Kasihan sekali Vira, Nak. Tiap hari kondisinya semakin mengkhawatirkan. Ibu nggak tega lihatnya. Apa yang ibu katakan benar, Bu. Ahmad juga nggak tahu lagi harus berbuat apa. Semakin lama semakin parah, Vira, Bu. Untunglah Ahmad percaya dengan semua kata-kataku. Kamu jangan putus asa ya, Nak. Kamu harus sabar. Kamu harus tetap berusaha dan berdoa. Semoga aja Allah berikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Jangan-jangan... Assalamualaikum. Hafsah? Assalamualaikum Nurma. Waalaikumsalam. Kamu kenapa? Kamu sakit? Enggak, aku nggak ada apa-apa. Aku lagi banyak pikiran aja, Hafsah. Oh ya, tumben kamu pagi-pagi datang ke sini. Ada apa? Masuk yuk ke dalam. Terima kasih. Ayo, Hafsah. Silakan duduk, Hafsah. Iya, Bu. Silakan duduk, Bu. Terima kasih. Ada apa? Kedatangan saya ke sini hanya ingin menanyakan Hindun. Gawat. Jangan sampai Hafsah curiga dengan saya. Kemarin dia izin sama saya mau jenguk Vira. Aku harus bisa meyakinkan Hafsah kalau tidak terjadi apa-apa dengan Hindun. Hindun, memang waktu itu kemarin dia kesini, tapi dia hanya jenguk Vira karena Vira kan lagi sakit. Setelah itu dia pulang dan saya nggak ketemu lagi. Apa? Ibu Hindun belum pulang? Bu, apa benar Ibu Hindun udah pulang? Iya, Ahmad. Bu Hindun itu udah pulang kok dari kemarin. Ibu nggak bohong, bener deh. Kenapa sih, Hafsah? Kamu masih nggak percaya? Kamu berpikir kalau saya yang menyembunyikan Hindun gitu? Ya ampun, Hafsah, nggak mungkin lah. Dengan adanya Vira aja saya tuh udah stres. Apalagi ada dia di sini. Maksud ibu? Enggak, maksud ibu tuh gini loh. Ibu tuh stres banget mikirin kondisi Vira tuh nggak sembuh-sembuh, Ahmad. Memangnya Vira kenapa? Vira lagi sakit. Kalau begitu saya mau lihat dia. Boleh kan? Jangan. Nggak usah ya. Jangan ganggu dia lagi istirahat. Gak usah bagaimana? Iya, nggak usah. Maksud saya nggak usah diganggu lah. Dia baru aja tidur. Semalaman itu dia nggak bisa tidur sampai subuh. Kasihan kan kalau kita ganggu dia. Tapi saya ingin melihat dia. Vira itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Sama seperti Najwa dan Syifa. Jadi kalau dia sakit, saya pun ikut khawatir. Ahmad, tolong tunjukkan di mana kamar Vira. Ayo, Bu. Ahmad antarin Bu yuk. Gawat, aku harus ikuti dia. Aku harus pastiin kalau semuanya aman-aman. Tuh kan, apa aku bilang? Dia lagi tidur kan?
Ya sudah kalau begitu, biarkan dia istirahat. Oh iya Ahmad, tolong katakan sama Vira kalau dia sudah bangun, apakah ibunya ada mengatakan sesuatu sebelum dia pergi? Baik, Bu. Nanti akan saya sampaikan. Oh iya Norma, saya balik dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, Bu, saya ambil. Sebaiknya perempuan bodoh yang satu ini harus aku singkirkan juga dari kehidupanku. Biar gak ada lagi orang-orang yang aku benci hidup di muka bumi ini. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Aku mau bicara sama kamu. Ini mengenai Haikal. Dia sudah membawa kabur ponakanku Najwa. Najwa? Ya, makanya aku mencari dia. Dia anak kamu kan? Rupanya kamu sudah mempunyai seorang anak dari hasil pernikahan kamu sama Malik. Itu urusan saya, Adnan. Sekarang menjadi urusanku. Karena anak kamu sudah membawa kabur ponakanku. Sekarang tunjukkan di mana dia. Kamu jangan asal tuding ya. Haikal nggak mungkin berbuat seperti itu. Rahma, kamu harus percaya sama aku. Kalau nggak, ngapain aku cari-cari dia? Aku sudah punya barang bukti. Kalau sampai kamu tidak menunjukkan di mana keberadaan Haikal, aku akan lapor sama polisi biar dia mendekam di penjara. Tunjukkan sekarang di mana dia. Saya benar-benar nggak tahu, Adnan. Rahma, tunjukkan! Adnan! Jangan bikin aku berbuat kasar sama kamu, Rahma. Cepat katakan, di mana Haikal sembunyikan Najwa? Saya nggak tahu. Dan kalaupun saya tahu, saya nggak akan mau kasih tahu sama kamu. Kamu jangan main-main sama aku, Rahma. Kalau kamu tidak bisa diajak kerja sama, aku akan berbuat kasar sama kamu. Jangan mengancam saya ya, Adnan. Aku tidak mengancam kamu, Rahma. Tapi kalau kamu tetap keras kepala dan tidak mau kasih tahu di mana keberadaan Haikal, aku akan membongkar masa lalu kamu. Aku akan membongkar siapa Haikal sebenarnya. Sekarang telepon anak kamu. Aku mau bicara. Enggak, Adnan. Kamu telepon anak kamu, atau kamu akan menyesal, Rahma. Ayo! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haikal, aku tahu Najwa bersama kamu. Siapa kamu? Aku Adnan. Aku nggak kenal sama kamu ya. Tolong berikan teleponnya pada ibu saya ingin bicara. Ibu kamu ada di sampingku. Dia tidak akan kekurangan satu apapun kalau kamu serahkan Najwa padaku. Enggak. Aku nggak akan berikan Najwa pada siapapun juga, termasuk kamu. Adnan, lepasin! Adnan! Heh! Kamu apakan ibu saya? Jika ibu saya kamu sakitin, nggak akan kuhajar kamu. Umimu aku sadar. Kalau kamu tidak menyerahkan Najwa padaku, kamu akan menyesal. Halo! 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 Sini. Adnan, lepasin! Adnan! Aku akan melepaskan kamu jika Haikal menyerahkan Najwa padaku. Tapi jika tidak, aku akan membuat hidup kamu dan anak kamu berantakan. Memang dasar bajingan kamu, Adnan! Aku yakin Haikal sangat menyayangi uminya. Dan aku juga yakin sebentar lagi dia pasti akan tahu. Haikal, ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Tapi kenapa kamu marah-marah seperti itu? Ada apa? Seperti ada suatu hal yang dalam bahaya dan serius. Nggak. Kepalaku cuma pusing sedikit aja. Aku mau beli obat sebentar ya. Kamu tunggu sini sebentar. Kamu kunci pintu dari dalam ya. Kalau ada yang ngetok pintu bukan aku, kamu jangan bukain.
Sudah aku duga, kamu pasti akan menelponku. Mana ibuku? Ada di sampingku. Aku mau bicara sama dia. Haikal. Haikal, Umi baik-baik aja, Haikal. Ibu, Sekarang ini Umi kamu baik-baik saja. Tapi kalau kamu tidak segera menyerahkan Najwa, aku jamin Umi kamu akan kenapa-napa. jika ibu aku tersakiti, akan kuhajar kamu. Bocah ingusan macam kamu mau menggertakku. Sebelum kamu menghajarku, kamu akan terlebih dahulu menangisi kematian ibu kamu. Halo, halo, halo. Oh! Siapa? Haikal. Orang itu pasti nggak main-main. Kalau aku nggak serahin Najwa, ibuku pasti akan celaka. Tapi kalau aku serahkan Najwa untuk ditukar dengan ibuku, pasti Najwa juga akan celaka. Haikal, ada apa? Ayo ngomong, ada apa Haikal? Orang yang menginginkan kamu menyandra ibu aku. Orang itu meminta menukar ibuku aku dengan kamu. Tapi aku nggak mau, Najwa. Aku akan serahkan kamu pada bajingan itu. Terus bagaimana dengan keadaan ibu kamu? Aku nggak tahu, Najwa. Aku nggak tahu bagaimana membebaskan dia. Haikal, nggak apa-apa. Tukarkan saja saya dengan ibu kamu. Nggak, Najwa. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu harus selamatkan ibu kamu. Saya nggak akan kenapa-napa, doakan saya. Doakan saja kita akan bersama lagi. Aku tidak akan melepaskan kamu sebelum Haikal menyerahkan Najwa padaku. Kita lihat saja nanti, apakah Haikal lebih menyayangi Najwa atau kamu. Sekarang masuk. Masuk! Kemana sebenarnya mayat Hindun itu ya? Siapa yang sudah membawanya pergi? Aku harus lebih hati-hati lagi. Aku takut ada orang yang melihat aksiku saat membunuh Hindun. Enggak, ini enggak boleh terjadi. Bu, kira-kira Ibu Hindun pergi kemana ya? Dan apa Ibu udah yakin kalau Ibu Hindun udah pulang? Mana ibu tahu, Ahmad? Mungkin aja dia pergi ke kampung kali cari orang pintar buat ngobatin sakitnya Vira. Orang kampung itu kan biasa. Kalau sakit, pasti yang dicari dukun. Nggak kayak kita orang kota. Kalau sakit andalannya dokter. Vira? Kamu kenapa sayang? Sini aku bantuin ya. Bantuin, muntahin. Jangan-jangan, enggak, aku nggak boleh ngebiarin Vira hamil. Ini bakal jadi bencana buat aku. Apa kata teman-temanku kalau mereka tahu ternyata aku bermenantukan anak seorang pembantu? Aku harus bisa mencegah semua ini. Harus. Mama, istri kamu kenapa? Ahmad nggak tahu, Bu. Tiba-tiba Vira kayak gini, Bu. Atau jangan-jangan Vira hamil, Bu. Nggak mungkin. Nggak mungkin gimana sih, Bu? Ibu kan juga perempuan yang pernah hamil. Teman Ahmad punya istri. Pagi-pagi muntah-muntah, Bu, sama kayak Vira. Terus mereka cek ke dokter. Ternyata benar, istrinya hamil. Subhanallah. Terima kasih Allah. Akhirnya aku mempercayai hamba untuk mempunyai seorang anak. Heh, kamu tuh jangan kegeeran dulu deh. Mungkin aja istri kamu itu masuk angin. Dia kan emang lagi sakit. Tapi Ahmad yakin, Bu, kalau Vira emang sedang hamil. Untuk lebih pasti lagi, aku beliin kamu tes pack ya, sayangnya. Ya. Nggak usah buat apa sih, Ahmad? Untuk mastiin, Bu, kalau feeling Ahmad itu benar. Sebentar, sayang.
Saya akan berusaha mempertahankan kamu. Aku akan membela kamu mati-matian. Karena aku punya taktik. Tapi aku takut sekali kamu celaka. Kamu doain aku aja ya. Anak kamu memang hebat, Rama. Dia pemberani. Ya Allah, tolong selamatkan anakku dan juga Najwa. Kamu, jaga dia jangan sampai kabur. Baik, Bos. Luar biasa gadis ini. Masih bisa hidup. Mana ibu saya? Ada dalam mobil. Saya akan menyerahkan Najwa. Kalau kamu menyerahkan ibu saya. Baik. Saya akan panggil. Haikal! Haikal, kamu cepat pergi Haikal. Gak usah pikirin Umi. Umi! Haikal, cepat kamu pergi. Biar Umi hadapin orang ini sendirian. Kamu selamatin Najwa, Haikal. Bagaimana? Kamu bawa ibu saya ke sini, saya akan menyerahkan Najwa. Haikal, jangan! Jangan! Haikal! Sekarang lepaskan Najwa. Saya akan lepaskan ibu kamu. Kamu harus percaya sama saya. Maaf, saya harus menahan ibu kamu. Karena saya masih punya kepentingan lain. Jordan, bawa mereka pergi. Haikal! Kurang ajar! Adnan, jangan, Adnan. Biarkan Rama. Biarkan anak kamu ini kapok. Dia sama persis seperti ayahnya. Licik. Dia sudah bikin hidup saya hancur. Lepas. Jangan, Adnan, jangan. Dia nggak tahu apa-apa, Adnan. Dia hampir membuat saya kehilangan miliaran rupiah.
Saya tidak bisa memaafkan dia. Lepaskan! Minggir! Biarin sampai dia mati. Ethan, dan kamu akan terkenal sebagai seorang ayah yang telah membunuh anak kandungnya sendiri. Apa? Kamu bilang apa, Rahma? Iya, Ethan. Dia itu anak kamu. Anak kandung kamu sendiri. Bukan anaknya Malik. Najwa, kamu masih kuat? Ayo kita harus cepat pergi. Cepat. Tunggu, jangan kabur! Jangan-jangan ada di sekitar sini. Najwa? Najwa! Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan-jangan ada di sekitar sini. Najwa? Najwa! 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 Haikal, Umi minta kamu jelasin kejadian yang sebenarnya, Haikal. Kenapa Najwa itu bisa sama kamu? Najwa, kenalin. Ini Umi aku. Oh, ini Umi kamu. Salam, Ibu. Najwa, kamu itu kenapa? Maksud Ibu, Iya, kamu seperti tidak mengenal saya. memangnya kita pernah saling mengenal? Najwa kena amnesia, Umi. Amnesia? Iya. Dia lupa ingatan akibat benturan keras di kepalanya. Benturan keras di kepalanya? Maksudnya Najwa kecelakaan? Iya, dia terjatuh di jurang. Astagfirullahaladzim. Di mana dia? Kenapa kamu nggak bawa dia pulang? Saya nggak sempat ngejar dia, Abi. Posisi dia pas di seberang jalan. Pas saya nyebrang, dianya udah hilang. Hilang? Hilang bagaimana? Yang pasti, saya lihat dia cuma sendirian, Abi. Sepertinya dia baru melarikan diri dari Om Adnan. Di mana kamu terakhir kali melihat dia? Gak ada gunanya saya bawa kamu. Gak ada gunanya. Sorry bos, sorry. Sekarang saya harus mulai dari nol. Dari nol. Dan bos, kita sekarang tahu bos. Dengan siapa dia bos? Ya, dia dengan anak saya. Katanya anak saya. Tapi apa benar kata perempuan itu? Rahma tidak pernah berbohong. Jangan-jangan itu benar anak saya.
Sial! Umi, itu pasti dia. Jangan diangkat, Umi. Tapi Haikal... Tolong, Umi. Nasib Najwa taruhannya. Nanti Umi bisa kepancing sama omongannya dia. Tapi Haikal, bukannya dia ayah kamu? Keselamatan kamu lebih penting. Pak, nanti kita berhenti di situ ya. Haikal, sebenarnya itu ada apa sih? Kenapa sampai kamu bawa lari Najwa? Kamu tuh nggak bisa sembarangan kayak gitu sama Najwa. Kalau orang tuanya sampai tahu, bisa habis Umi. Haikal nggak punya pilihan, Umi. Saat itu nyawa Najwa terancam. Terancam gimana? Banyak yang mengincar Najwa untuk dibunuh, Umi. Haikal aja menemukan di jurang. Haikal nggak bisa bawa dia pulang, Umi. Haikal merasa Haikal harus jagain dia. Dan gilanya lagi, Gilanya lagi apa? Haikal mengaku sama Najwa kalau Haikal ada suaminya, Umi. Astagfirullahaladzim, Haikal! Tapi dia amnesia kan, Umi? Iya, Umi tahu dia amnesia. Tapi kalau Najwa itu sampai sadar itu gimana? Ya mudah-mudahan aja dia nggak sadar. Haikal! Umi, Haikal sangat mencintai Najwa. Haikal ingin sekali memiliki dia. Haikal, kamu itu udah bermain dengan api yang sangat bahaya. Kamu itu nggak boleh bohong. Kalau sampai Najwa tahu, apalagi orang tuanya tahu, kamu itu bisa dimasukin ke dalam penjara. Umi nggak mau tahu. Kamu itu harus bilang sama Najwa kalau semuanya ini adalah bohong. Enggak, Umi. Enggak. Kamu bilang, Haikal. Enggak, Umi. Haikal nggak akan katakan. Haikal senang kok dengan status ini. Dan Umi nggak usah khawatir deh. Haikal juga nggak berbuat apa-apa sama Najwa. Ya Allah, Haikal. Sekarang Haikal membuat kesalahan, Umi. Tapi bagaimana dengan Umi? Umi juga membuat kesalahan. Umi bilang orang itu adalah ayah Haikal. Umi udah bohong sama Haikal. Astagfirullahaladzim, Haikal. Haikal nggak akan menerima dia sebagai ayah Haikal. Enggak, Umi. Ayah Haikal tetap Malik. Haikal. Tolong angkat teleponku, Rama. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Akhirnya kamu angkat teleponku juga, Rama. Ada apa, Adnan? Kenapa? Kamu masih mau nyari Najwa juga? Kamu jangan curiga dulu sama aku. Dan aku mohon, kamu jangan menjadi orang yang lempar batu sembunyi tangan. Aku hanya ingin tahu keberadaan Haikal. Apa benar dia anakku? Rama, tolong jawab pertanyaanku, Rama. Aku tahu kamu tidak pernah bohong. Jawab pertanyaanku, Rama. Iya. Tapi tolong kamu jangan ganggu saya. Aku tidak akan ganggu kamu, Rama. Kamu yang ganggu aku. Kamu pikir setelah aku tahu, aku akan diam saja dan bisa hidup tenang. Tega kamu sembunyikan ini selama bertahun-tahun. Sekarang ini aku ingin bicara sama anakku. Dia itu nggak mau bicara sama kamu. Dan dia tidak mau mengakui kamu sebagai ayahnya. Aku bisa maklum. Ya, dan tolong sekarang jangan ganggu dia. Enggak. Aku hanya mengganggu dia sekali ini saja. Aku ingin bicara sama dia. Aku ingin bicara dari hati ke hati. Ini pembicaraan antara ayah dan anak. Bohong, Adnan. Kamu pasti ingin mencari tahu soal Najwa, kan? Najwa tidak ada apa-apanya dibanding masalahku dengan anakku. Suruh dia ketemu denganku. Tanpa harus membawa Najwa. Tidak, Umi. Aku kan pernah bilang sama Umi, aku nggak mau ketemu sama dia. Apalagi mengakui sebagai ayah Haikal. Enggak, Umi. Haikal! Haikal, kalau kamu nggak mau mengakui, kamu durhaka terhadap Umi. Nizam, kamu sebarin. Suruh orang-orang cari dia. Saya yakin pasti ada yang melihat dia. Ya, Bi. Nanti saya akan kerahkan teman dan kenalan-kenalan saya untuk membantu mencari Najwa. Di mana kamu, Najwa? Saya khawatir sama kamu. Kamu pasti sakit hati kan kalau dia nggak kembali? Kamu ngapain sih masih ngebela dia terus? Hah? Dia tuh udah bikin keluarga kita berantakan. Dia ini harus aku buang.
Syifa, kamu nggak boleh ngomong gitu. Dia itu kakak kamu dan kamu nggak punya hak menghina dia seperti itu. Memang dia perempuan hina kan? Kurang ajar kamu ya. Kamu nampar aku. Ayo tampar. Tampar. Biar keluarga di sini tahu kalau kamu adalah laki pengecut yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dia. Syifa, jangan. Sial, udah aku cari kemana-mana, nggak ketemu juga. Masa iya mayat Hindun dari begitu aja? Masa iya mayatnya bisa ngilang kayak hantu? Bu? Ahmad, pergi kerja dulu, Bu, ya. Kamu berangkat kerja? Istri kamu kan masih sakit, nak. Ahmad cuma sebentar kok, Bu. Cuma mau cek keuangan aja. Ibu nggak keberatan kan? Kalau Ahmad nitip Vira? Ya nggak keberatan lah. Vira itu kan menantu kesayangan ibu. Yaudah, Bu. Ahmad pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Bagus Ahmad pergi ngantor. Ini kesempatan bagiku buat gugurin kandungan Vira. Ibu, ini Vira. Vira boleh ngomong sama ibu gak? Anakku, ibu kamu belum kembali ke rumah. Ibu belum pulang. Iya, sampai sekarang ini pun dia belum ada kabar. Ibu aja sampai heran. Kita mau kemana, Bu? Bu, sebaiknya ikut aja. Tapi Vira mau cari ibu dulu. Ayo. Ngapain kamu cari ibu kamu? Hah? Vira khawatir, Bu. Heh, kamu nggak usah khawatir. Seharusnya kamu itu senang. Karena ibu kamu pergi ke kampung cari dukun buat nyembuhin sakit kamu. Enggak, ibu nggak percaya sama dukun-dukun. Vira selalu diajarin dari kecil kalau Vira nggak boleh percaya sama kekuatan lain selain Allah. Alah, gak usah sok tahu kamu ya. Ayo, Vira mau cari ibu. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ayo, Vira mau cari ibu. Rasain kamu. Ayo bangun. Kaki Vira, Bu. Kaki Vira sakit. Ayo bangun. Nggak bisa, Bu. Biarin aja, biar patah sekalian. Ayo. Aduh. Sini. Bang, sini. Diam kamu di sini ya. Awas kalau kamu. Halo? Mak Kober? Mak kesini aja deh. Kalau saya kesana ribet urusannya. Iya, gugurin kandungan Viranya kesini. Ya udah, saya tunggu ya. Ya Allah, kandunganku mau digugurin. Ya Allah, jujur, hamba sangat bingung ya Allah. Semua kekhawatiran hamba dari awal pernikahan ini kini sudah terbukti. Tapi apa yang harus hamba perbuat lagi ya Allah? Astagfirullahaladzim. Siva! Siva! Ya Allah! Siva! Siva, bangun Siva!
Cepat pergi! Bangun, nak! Bangun, sayang! Tahu Mbak, tahu. Diam kamu, dia coba melawan ya. Jangan, Bu! Ibu! Ibu, jangan, Bu! Astagfirullahaladzim. Bu! Apa ibu lakukan sama Vira, Bu? Sayang. Apa yang ibu lakukan sama kamu, ha? Mereka mau gugurin anak kita, Pak. Apa? Bu, teganya ibu mau mengguguri cucu sendiri. Iblis mana yang masukin pikiran ibu? Itu bohong, Ahmad. Ibu nggak menggugurkan kandungan Vira. Ibu panggil Makobir ke sini untuk urut kaki Vira yang keseleo karena tadi jatuh. Dia jatuh dan seleo. Kalau nggak percaya, coba kamu lihat tuh kaki kanannya. Gara-gara obat yang kamu buang, gendengnya itu kumat lagi. Dia lari-larian di luar sana sampai jatuh. Kenapa nggak bawa dokter aja, Bu? Kalau dibawa ke dokter, bisa-bisa kakinya diamputasi. Jadi ibu panggil aja Makobir yang ahli urut patah tulang. Cukup pakai minyak, terus sembuh deh. Nggak perlu dioperasi. Silakan duduk. Haikal, cobalah kamu sedikit tersenyum pada ayah kamu sendiri. Anda bukan ayah saya. Pengakuan Umi bukan berarti Anda semena-mena mengakui saya sebagai anak. Saya tidak sudi. Saya terima penolakan kamu. Saya mengerti. Saya juga belum bisa terima. Tapi kenyataan berkata lain. Saya mencoba terima. Karena pada dasarnya, saya tidak bisa menolak kenyataan. Walau bagaimanapun juga, darah saya mengalir dalam tubuh kamu. Begini, Haikal. Saya tahu, pertemuan ini tidak pas. Kita bertemu dalam suasana yang seperti ini. Tapi kamu harus tahu, saya ini adalah pamannya Nashwa. Jadi saya berhak mencari Nashwa. Karena dia sudah hilang selama 3 hari. Anda mencari atau Anda mau melukai? Tidak, Haikal. Saya pamannya. Mana mungkin saya mencelakai dia? Posisi saya saat itu, saya melihat kamu membawa kabur Najwa. Saya lihat kamu sangat berbahaya. Makanya saya sandra ibu kamu. Dan saya pukuli kamu. Tapi saya dengar dari ibu kamu. Saya baru tahu. Ternyata kamu mencintai Nashwa. Saya maklum, sangat maklum sekali. Karena saya pernah melakukan itu sama ibu kamu. Saya mencintai Umi kamu. Begitu juga Umi kamu mencintai saya. Tapi kita dilarang untuk menikah. Karena dia seorang Saidah. Tapi kenapa Umi menikah sama Malik, ayah saya? Saya disekolahkan abi saya ke luar negeri. Saya pikir, setelah saya kembali, saya akan menikahi Umi kamu. Tapi kenyataannya, Umi kamu malah menikahi Malik. Tapi diam-diam, ternyata dia sudah hamil. Hamil kamu, Haikal. Jangan pernah salahkan ayah. Ayah sama sekali tidak tahu. Ayah baru diberitahu sama ibu kamu sekarang ini. Jadi sekarang kamu melakukan hal yang sama. Saya tekankan sama kamu. Jangan pernah tinggalkan Nashwa. Kamu harus nikahi Nashwa secepatnya. Bagaimana saya bisa menikah dengan dia? Kalau Anda benar-benar ayah kandung saya. Berarti Najwa saudara sepupu saya. Dia bukan saudara sepupu kandung kamu. Karena saya bukan adik kandung dari Abdullah Daud. Saya cuma adik tiri. Jadi kamu tidak punya hubungan darah apapun. Jadi? Ya. Kamu bisa menikahi Nashwa. Nashwa tetap ponakan saya. Dan saya akan menjadi walinya.
Dan kamu mau, Haikal? Umi, Haikal kan udah pernah bilang Haikal mencintai. Haikal, tapi apa kamu bisa menanggung perbuatan kamu? Najwa itu lagi amnesia. Kalau kamu menikahi dia tanpa kamu memberitahu siapa dirinya yang sebenarnya, itu sama saja kamu menipu Najwa. Umi tidak setuju. Umi tidak pernah mengajarkan kamu untuk menipu orang lain. Haikal tahu kok kalau ini penuh dengan resiko, Umi. Tapi Haikal sangat mencintai Najwa dan ini satu-satunya jalan untuk mendapatkan Najwa, Umi. Dan Haikal rasa Najwa juga nggak masalah. Karena Haikal tahu dia sangat terbebani status sebagai Saidah. Walaupun yang keberatan adalah ayahnya, Umi. Itu yang paling bahaya dan itu yang paling utama, Haikal. Kalau kamu berbuat seperti itu, sama saja kamu membunuh diri kamu sendiri dan juga Umi. Kamu nggak perlu khawatir. Aku sendiri yang akan menghadapi Abdullah Daud. Ini nggak ada hubungannya dengan kamu, Adnan. Saya tahu kok, kamu pasti ada maunya kan dengan masalah ini? Kenapa sih kamu selalu curiga sama aku? Apa kamu tidak pernah berpikir kalau aku hanya ingin membahagiakan anakku yang baru aku ketahui hari ini, yang kamu sembunyikan selama bertahun-tahun, Rahma? Kamu memang jahat, Rahma. Apa salahku sama kamu? Pokoknya, aku tidak akan mundur. Aku hanya ingin membahagiakan anakku dengan menikahkan dia dengan gadis pujaannya. Kalau kamu tidak setuju, aku yang akan maju. Bagaimana, Eka? Ibu, saya bingung. Saya dan Haikal itu kan sudah menjadi suami istri. Tapi kenapa kita harus menikah lagi? Iya, Najwa. Kamu sama Haikal memang pernah menikah. Tetapi kan kalian itu menikah siri. Menikah siri? Apa itu menikah siri, Bu? Najwa, menurut pandangan Islam dan bagi seorang perempuan, menikah siri atau menikah di bawah tangan itu merugikan pihak wanita. Makanya sekarang pernikahan kalian itu diresmikan kembali. Tuh, lihat deh di cermin. Kamu itu kelihatan cantik sekali, Najwa. Najwa, kamu kenapa? Saya nggak tahu, Bu. Sepertinya saya pernah menggunakan baju putih-putih seperti ini. Sepertinya saya pernah melakukan hal yang sama. Mungkin kamu hanya pernah bermimpi saja. Kan pernah loh, kita bermimpi, kemudian kita mengalaminya di kemudian hari. Itu namanya deja vu. Oh, begitu ya? Najwa, ayo kita keluar. Haikal, kemana mereka? Sudah jam berapa ini? Tadi aku udah bilang sama mereka. Kata mereka sebentar lagi akan ke depan. Subhanallah, cantiknya dia. Sepertinya saya pernah melihat bapak-bapak ini. Tapi di mana? Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bangun sayang, bangun sayang. Aku sangat cemas sama kamu sayang. Abi, bangunin Siva, Abi. Tenang, Umi. Tenang. Siva cuma pingsan. Kita serahkan semua sama Allah. Berdoa ya, Umi. Doa itu jalan terbaik dari setiap permasalahan. Siva, bangun sayang. Bangun Siva. Siva. Ya Allah. Abi, Umi, apa yang terjadi sama Siva? Kami nggak tahu pastinya, Zam. Siva jatuh dari balkon kamar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Abi. Siva. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah telah dengarkan doaku ya Allah. Siva, apa yang terjadi sama kamu sih? Kamu mau coba bunuh diri lagi ya, Nak? Hah? Astagfirullahaladzim, Siva. Kamu sadar, anakku sadar. Itu perbuatan dosa yang sangat besar, anakku. Umi sabar, Umi sabar. Siva,
kamu dengar. Ini terakhir kali Abi peringatin. Kamu jangan melakukan perbuatan bodoh seperti ini lagi. Kalau nggak, Abi akan laporin kamu ke Habib biar kamu dimasukin ke pesantren. Syifa, bunuh diri itu adalah perbuatan yang dibenci oleh agama kita. Syifa, kenapa kamu lakukan itu? Kamu dengar apa kata Abi? Bunuh diri bukan satu-satunya cara untuk mencari jalan keluar. Kamu ini sedang mengandung, kamu mesti hati-hati dong. Maaf sebentar. Apa? Saya nikahkan Najwa. Saya terima nikah kawinnya Nurul Syifa Al-Fajarini binti Abdullah Daud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kamu orang Indonesia ya? Kan kali hati-hati ya kalau jalan. Permen saya kan jadi tumpah semua. Sorry. Saya bantuin ya. Nggak usah. Assalamualaikum. Kamu barusan tadi ada di... Najwa, kamu nih ngapain? Buat apa pernikahan ini? Apa urusan kamu? Saya akan menikahi Najwa. Nggak bisa. Ini nggak bisa. Keluar kamu sekarang. Keluar! Nggak. Najwa, ini semua bohong. Kamu jangan dengar mereka. Keluar kamu. Jangan ganggu urusan saya. Kalau kamu tidak keluar, akan saya habisi kamu. Najwa! Jangan pukul dia. Dia seperti ada di ingatan saya tadi. Kamu siapa? Najwa, kamu lupa sama saya. Saya Azam. Kamu itu seorang Syahid Adat. Perempuan yang nggak boleh menikah seumur hidupnya. Apa itu Syahid Adat? Kamu dengerin saya, jangan dengar mereka. Ini semua bohong. Jangan dengar Najwa. Dia nggak benar. Dia bohong. Dia pembohong. Keluar kamu. Najwa, keluar. Ini semua nggak benar, Najwa. Sebaiknya saya tunda pernikahan ini. Saya nggak bisa melanjutkan pernikahan ini. Saya harus istirahat. Lepas. Saya mau bicara sama Najwa. Saya akan lepaskan kamu. Tapi jangan harap kamu bisa masuk ke dalam rumah ini lagi. Tapi Om, cukup. Pergi kamu Azam. Dan jangan pernah ganggu urusan saya lagi. Matan. Apa maksud dari semua bayangan-bayangan di ingatanku? Apa ada hubungannya dengan masa lalu aku? Ya Allah, beri aku petunjukmu. Aku bingung. Sebetulnya siapa yang benar dan siapa yang salah? Aku harus percaya sama siapa? Ya Allah, laki-laki itu masih ada di bawah. Apa dia menunggu aku? Tapi aku harus cari tahu sesuatu sama dia. Dia pasti tahu tentang aku. Haikal, ayah sarankan kamu untuk tetap tenang. Bagaimana bisa tenang? Azam udah tahu keberadaan Najwa. Dan Najwa sekarang lagi ragu. Azam bisa membatalkan pernikahan ini. Tenanglah. Azam tidak mungkin bisa menggagalkan pernikahan ini. Sebab Najwa tidak mungkin bisa percaya begitu saja sama Azam. Tapi bagaimana kalau Najwa tahu yang sebenarnya? Malah Najwa yang akan membatalkan pernikahan ini. Kalau masalah urusan Najwa, kita bisa memutarbalikkan fakta. Kalau sebelumnya
Najwa lah yang menginginkan pernikahan ini. Rama, coba kamu lihat Najwa di kamarnya. Mohon maaf bapak ibu-ibu. Silakan duduk lagi. Silakan duduk. Najwa? Najwa? Ya Allah, Najwa nggak ada. Aku harus kasih tahu Haikal. Astagfirullahaladzim, Haikal! Haikal, Najwa nggak ada di kamar, Haikal! Najwa hilang. Turunkan saya. Kamu harus cepat pergi dari sini. Tapi saya nggak kenal kamu. Nanti aja. Terlalu banyak peristiwa antara kamu sama saya. Nanti kamu akan tahu sendiri. Waktu kita nggak banyak. Ayo. Najwa, jangan pergi Najwa. Najwa. Astaga. Najwa. Najwa. Ah! Umi. Iya, Haikal. Najwa melarikan diri, Umi. Aku melihatnya di luar. Kurang ajar. Haikal, cepat kejar dia. Jangan sampai dia kabur. Ibu hilang. Astagfirullahaladzim, Mama. Apa yang terjadi sama ibu? Aku udah berusaha untuk mencari ibu. Tapi sampai sekarang ini, aku belum menemukan ibu kamu. Ahmad, aku mohon. Kamu harus temukan ibu. Aku gak mau sampai terjadi apa-apa sama ibu. Kamu usah khawatir ya. Yang penting kamu sabar. Aku akan berusaha untuk menemukan ibu kamu kembali. Ahmad, kalau sampai terjadi sesuatu sama ibu, aku gak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Gak akan pernah, Ahmad. Iya, sayang. Iya. Yang penting kamu yang tenang ya, yang sabar. Aku janji sama kamu. Pasti aku bisa menemukan ibu kamu kembali ya. Siapa kamu? Kamu kenapa membawa saya pergi? Saya nggak akan biarin kamu menikahi laki-laki itu. Kenapa? Apa urusan kamu? Najwa, kamu lupa ya? Kamu itu seorang syahidah adat. Syahidah adat itu nggak boleh menikah seumur hidupnya. Seorang syahidah adat? Apa itu syahidah adat? Saya nggak ngerti. Syahidah adat itu, dia udah diambil sumpahnya untuk tidak menikah seumur hidupnya. Dan dia mengabdikan seluruh hidupnya kepada keluarganya. Tapi kenapa harus seperti itu? Udah, sekarang yang penting kamu jangan banyak nanya dulu. Yang pasti, jangan sekali-sekali kamu percaya omongan laki-laki itu. Semua yang dia bilang itu bohong. Lalu aku mau dibawa kemana? Kita lihat aja nanti ya. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlari.
berlabuh, bertahan, terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya